Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Thorik. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat berupa kesehatan hingga hari ini. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan selalu taat mengikuti sunnah-sunnahnya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu hadis yang maknanya begitu mendalam mengenai sholat. Isi hadis itu berbunyi, "Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia sungguh telah menegakkan agama Islam itu. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu." Hadis tersebut menggambarkan betapa pentingnya sholat. Bahkan sholat diibaratkan sebagai tiang atau fondasi agama. Bayangkan saja bila rumah didirikan tanpa fondasi tersebut, apakah rumah itu bisa berdiri tegak? Tentu saja jawabannya tidak. Demikian dengan agama Islam. Jika kita tidak mendirikan sholat, roh Islam dalam diri seorang Muslim akan mudah roboh. Bahkan dalam hadis Nabi lain pernah bersabda, yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah perhatian kepada sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia akan beruntung. Jika sholatnya gagal, maka dia akan merugi. Sholat merupakan salah satu sarana paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat juga merupakan kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam, yang tidak bisa disediakan dengan ibadah-ibadah lainnya. Ada beberapa tata cara untuk menjalankan sholat. Yang pertama, takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar saat memulai sholat. Dengan takbiratul ihram, berarti kita sudah benar-benar masuk dalam sholat, sehingga apa yang sebenarnya boleh dilakukan sebelum sholat, seperti makan dan minum misalnya, saat itu tidak boleh lagi. Yang kedua, memasang niat bersama dengan takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah bila tidak bisa membaca ayat apapun dalam surat Al-Quran yang diketahuinya. Boleh membaca zikir-zikir bila tidak ada satupun yang ayat yang diketahui. Jika tetap tidak bisa, maka cukup dengan berdiam yang lamanya syukuran dengan orang membaca Al-Fatihah. Yang kelima, ruku sambil membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung dengan segala pujiannya 3 kali. Yang keenam, i'tidal sambil membaca Samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Semoga Allah mengabulkan panjatan doa hamba yang memujinya. Yang ketujuh, sujud sambil membaca Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dengan segala pujiannya 3 kali. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud sambil membaca Rabbi firli warhamni wajbuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Ya Tuhan, ampunilah diriku, sayangilah, perbaiki dan angkatlah derajat hamba. Berikanlah hamba rizki dan ampun sebanyak-banyaknya. Yang kesembilan, diam tidak bergerak sejenak dalam 4 rukun tersebut. Dalam 4 rukun sebelumnya. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Bacaan yang paling pendek adalah At-tahiyatu lillah salamun alaika ayah nibu warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alai wala ibadillahi sholihin. Penghormatan terbesar teruntuk Allah, keselamatan, kasih sayang, juga aliran berkah semoga selalu bagi sang baginda Nabi. Dan semoga kesejahteraan menyelimuti orang-orang yang saleh. Yang ke-11, membaca salawat Nabi setelah tasyahud akhir. Yang ke-12, duduk untuk membaca salawat Nabi, tasyahud akhir, dan salam. Yang ke-13, melafalkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-14, tertib melakukan setiap rukun di atas. Maka artinya sholat merupakan ibadah wajib yang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Ada juga beberapa kepentingan sholat yang harus ketahui. Yang pertama, sholat adalah tolak ukur amal. Yang kedua, sholat adalah tiang agama. Yang ketiga, sholat adalah kunci surga. Yang keempat, sholat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat kepada Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan Isra Miraj. Yang keenam, sholat menjadi benteng yang menjaga diri kita dari perbuatan keji dan maksiat. Yang keenam, sholat sebagai pengingat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sholat adalah tiang agama dan merupakan amalan yang akan Allah hisab pertama kali di akhirat. Sekian dari saya tentang materi sholat ini. Bila ada salah-salah kata atau ada yang belibet, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.